Menjadi orang baik harus istilah dalam agama disebut ibda' binafsik. Harus dimulai dengan diri kita sendiri. Be yourself, ya. Jadilah diri kamu sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan dari orang. Jadi ada ikhtiar juga. Tidak juga hanya menunggu takdir dari Allah. Jadi harus ada usaha, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu Ustadz Bapak Khairul Effendi SAG SPDI MM Master Magister Manajemen. Oke. Penyuluh Agama Ahli Madya Kementerian Agama Langkat. Ya. Baik, selamat datang Pak Ustadz. Ya. Ini sengaja saya undang kita untuk di ruang podcast ini untuk berbagi karena podcast ini tagline saya memang tebar manfaat. Jadi apapun yang kita lakukan di podcast ini untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya. Baik, hari ini saya ingin kita berbincang-bincang tentang menuju insan madani. Ya. Insan madani ini mungkin istilah Arab lah ya. Kalau istilah kita menjadi manusia kamil lah, manusia yang paling sempurna. Gitu ya. Kalaulah seorang muslim ini kan, dia lahir gitu sebagai seorang muslim, tentu ada dituntun Allah untuk dia beribadah dan sebagainya. Menurut kacamata dari segi keagamaan, banyaklah pengertian tentang madani. Jadi insan madani ini gimana pendapat Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Menjawab dari pertanyaan ini, kita mulai dari sebuah ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat itu, kita manusia ini dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia salah paham, ibadah itu dianggapnya hanya mungkin sholat saja. Ya, hanya hubungannya vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan sesama manusia itu tidak dianggapnya ibadah, padahal itu juga ibadah. Terkait dengan itu, maka membentuk keluarga yang sifatnya madani tadi itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tentu yang paling utama ibadah ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah ibadah kan mungkin ada dalam Al-Qur'an juga banyak, terutama dalam rukun Islam ya, rukun Islam tentang ibadah. Jadi seorang muslim ini memang kalau dia menjadi insan yang madani, dia beribadahnya harus full gitu kan. Harus memang betul-betul serius dalam beribadah dan tentu mempunyai ilmu. Nah, kalau mereka yang tidak punya ilmu ketika dia ikut beribadah-ibadah aja, apa bisa menuju sebagai insan yang madani? Itu namanya kalau dalam bahasa fikih taklid. Taklid itu mengikut sesuatu yang dia tidak tahu argumentasinya dan tidak mengerti. Yang benar itu ada sifatnya ittiba. Ittiba itu mengikut dengan mengetahui argumentasinya. Itu yang disebut dengan orang yang berilmu. Dalam hadis itu dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, ilmu, kalau kita sudah punya ilmu tidak diamalkan. Harus diamalkan. Kalau tidak, dia seperti pohon yang kayu yang tidak berbuah, pohon yang tidak berbuah. Kemudian ada sebuah hadis yang populer barangkali disampaikan oleh para ustaz, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu itu orang yang alim. Alim itu artinya punya ilmu. Untuk beribadah juga perlu ilmu. Segala sesuatu yang baik tentu perlu ilmu. Oh, muta'aliman, kalau kau sudah punya ilmu, kalau kamu tidak punya ilmu, maka muta'aliman, belajar. Muta'alim. Kalau tidak juga dari mendengar bisa. Seperti misalnya kita tayangkan ini, dengan dia mendengar apa yang disampaikan untuk pencerahan umat, maka itu juga suatu ilmu yang harus kita peroleh. Kemudian mustami'an, mendengar. Kemudian wala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi yang keempat, kamu tidak punya ilmu
tidak juga mau belajar, kemudian tidak mau mendengar, jangan jadi keempat, kamu akan rugi. Karena kan menuntut ilmu juga wajib ya. Iya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi tidak ada namanya nuntut ilmu supaya beribadah menjadi ibadah yang sempurna, ini wajib. Iya. Jadi tidak ada hanya mengikuti juga adalah usaha untuk punya ilmu dalam beribadah. Iya, okay. Baik. Kemudian dalam menuju insan mandi dunia, dia juga harus punya peran penting untuk dirinya sendiri ya. Untuk dirinya sendiri agar dia bisa memanage dirinya menjadi orang yang baik, itu gimana Ustaz? Menjadi orang yang baik harus, istilah dalam agama disebut ibda' binafsik. Harus dimulai dengan diri kita sendiri. Be yourself ya. Jadilah diri kamu sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan dari orang. Jadi ada ikhtiar juga, tidak juga hanya menunggu takdir dari Allah. Jadi harus ada usaha, doa. Kalau sudah kita berusaha berdoa, lalu hasilnya bagaimana ya itu kemudian kita jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sudah sesuatu yang kita usahakan dengan kita doakan tidak juga berhasil, kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bertawakal kepadanya. Selain untuk dirinya sendiri, tentu yang paling penting kita kan hidup di dunia ini tentu pasti ada keluarga, ada tetangga. Terutama nih saya melihat kepada keluarga. Karena keluarga juga punya peran penting dalam membentuk diri seorang manusia menjadi insan yang madani ya, insan kamil lah. Ya, insan kamil, insan yang sempurna. Ya. Kalau bahasa mumtaz ya. Mumtaz. Sangat kita jayidan aja pun jadilah, tak usah sampai mumtaz sekali, karena kesempurnaan itu kan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menuju ke arah sana. Baik, saya akan runutkan dulu bahwa peran kita sebagai manusia, pertama harus mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dengan hubungan vertikal, gitu ya, hubungan kita. Itu harus. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia, itu juga silaturahim kita, ya. Dari sisi mungkin muamalah dan sebagainya. Terkadang orang ada menganggap bahwa ketika dia berhubungan dengan Allah itu udah selesai. Dia tidak peduli dengan manusia lagi. Ini kan tak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, dengan manusia hubungannya oke, tapi dengan Allah tidak. Nah, jadi tumpang tindih. Seharusnya dengan Allah seimbang, balance dia. Dengan Allah oke, dengan manusia oke. Bahkan Nabi pernah mengatakan itu, la yadkhulul jannah man qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Qati'ur rahmi gitu. Iya, qati'ur rahmi. Begini ya, ada di dalam ayat itu kalau saya tak salah dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, dia sholat tapi masih keji mungkar, tidak mau berteguran baik itu dengan saudaranya, dengan keluarganya. Itu tidak pakai dalam Islam. Jadi dalam Islam itu tadi betul yang kita sampaikan adalah harus dia seimbang antara hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Tentu ya dalam keluarga ya. Ini saya dalam keluarga dia misalnya kepala keluarga punya peran penting untuk menjaga keluarganya. Dan sebagai anak juga punya peran penting untuk menjaga keluarganya juga. Kan ini masing-masing punya peran penting dalam menuju keluarga yang sakinah ataupun keluarga yang baik gitu ya. Pertama harus dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu harus dengan niat. Jadi kalau dari awal niatnya membentuk keluarga ini sudah salah, ya, maka nanti akan banyak terjadi masalah-masalah yang lain. Yang memang namanya hidup ini tentu banyak masalah. Ya, ada saja masalah itu yang akan datang gitu. Nah, kalau sudah didahului dengan masalah-masalah yang barangkali bisa katakanlah melanggar hukum agama, maka itu akan sulit untuk membentuk keluarga yang sifatnya sakinah. Berarti Ustaz, kalau menjadi keluarga, misalnya jadi seorang kepala keluarga, tentulah ya, tentu dia misalnya di awal dia ingin menikah menjadi seorang keluarga, itu mungkin ada lah harus dia mengetahui syarat-syarat atau bagaimana nanti berkeluarga menurut dari Ustaz sebagai ahli media kementerian. Begini, saya melihat dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada orang yang ingin berkeluarga, menikah, yang mau menikah gitu ya. Pertama, kalau menurut saya belum cukup pengetahuan, terutama tentang fikih. Ini hasil survei, hasil yang yang ketahuan gitu ya. Fikih munakahat. Misalnya kita tanya tentang rukun nikah saja masih banyak yang belum tahu.
rukun nikah itu kan ada 5, ada calon suami, calon istri, kemudian wali, saksi, dan ijab qabul atau siwat. Itu barangkali yang sifatnya harus diketahui ya oleh calon pengantin. Bahkan mohon maaf ini untuk menjelaskan tentang misalnya mandi wajib saja, masih banyak calon-calon kita ini yang belum paham tentang mengerti tata caranya, doa-doanya gimana. Ini sangat perlu, makanya di kantor urusan agama itu ada pelatihan sebagai penyuluh itu ada namanya konseling. Kita sebagai konsultan, ada sebagai konselor, itu namanya bimbingan pranikah. Supaya dia tahu bagaimana rukun, syarat-syarat dari pernikahan itu. Dan kemudian juga kita sampaikan misalnya tentang manajemen keuangan. Dalam berkeluarga nantinya. Iya, dalam berkeluarga bagaimana manajemen keuangannya, kemudian apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami. Dalam artian apa hak-hak suami, apa hak istri, kemudian apa kewajiban suami dan apa kewajiban juga sebagai istri. Jadi saling ini dia. Yang selalu kita tekankan adalah bahwa saling pengertian, ya, bahwa di balik kelebihan dan seorang pasangan itu pasti ada kekurangannya. Jadi misalnya calon suami dia harus paham di balik kelebihan istrinya itu ada, calon istrinya ada kekurangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini yang terjadi, ya, insya Allah mudah-mudahan. Berarti dari penyuluh ini membekali lah ya, iya, membekali. Ya orang-orang yang pranikah itu tadi, supaya dia ada bekal dalam mengharungi samudera rumah tangga. Karena memang berumah tangga itu enggak mudah. Karena menjadi ibadah juga kalau ini wajib ya. Ibadah kan. Ibadah. Dan itu mengikut sunnah Nabi. Apa hadisnya itu yang mengatakan nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau ikut seperti aku maka dia bukan dari bagian umatku. Baik Ustadz, kemudian tadi kan kita sudah cerita tentang menjadi seorang insan yang madani, yaitu tentang pertama dia harus bekali dengan ibadah kepada Allah, kemudian dia menjaga dirinya, kemudian ke keluarga. Ini ke masyarakat. Masyarakat yang diantaranya adalah misalnya bertetangga. Tetangga kalau dalam bahasa kita namanya jiran itu kan. Ada sebuah hadis Rasul yang barangkali perlu kita pahami. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Maka tadi saya sampaikan dari kajian kita bahwa silaturahim itu tidak boleh terputus, termasuk dengan tetangga. Kalau misalnya terjadi apa-apa di rumah kita, pasti tetangga itu yang lebih dahulu tahu ketimbang saudara kita mungkin yang jauh gitu kan. Nah, kalau ada apa-apa pasti tetangga. Makanya tidak boleh tidak berteguran dengan secara sosial kita dengan tetangga kita, lingkungan terdekat kita. Bahkan tadi Nabi katakan itu termasuk orang yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tetangga. Iya, memuliakan. Termasuk orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada akhir harus memuliakan tetangganya. Bahkan kata Rasul kalau kamu masak, beri dia dengan banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, kan? Berilah kuahnya. Banyak kuahnya beri tetangga. Iya, untuk tetangga. Kenapa? Karena bisa jadi masakan kita yang di rumah itu keciuman sebelahnya, ya kan. Jadi dengan begitu kita berbagi apalagi masa sekarang ini kan. Begitu juga yang dimaksud dengan masyarakat secara luas, tidak saja kita bersilaturahim dengan sesama muslim tetangga kita tadi, juga toleransi kita dalam beragama. Kalau Kementerian Agama itu kan ada inter umat beragama dan antar umat beragama. Tentu yang dimaksud di situ adalah agama-agama yang dilayani oleh pemerintah, ada 6 itu. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, seperti itu dalam bahasa Kementerian Agama disebut dengan agama yang dilayani oleh pemerintah. Baik, Ustaz. Ini sudah banyak ya. Pada intinya sih menjadi insan madani itu memang ibadah kepada Allah, dia berbaik kepada keluarga, dia tahu adil pada dirinya, kemudian kepada masyarakat lainnya, termasuk dia toleransinya beragama, agar semuanya ini menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita hari ini sangat bermanfaat. Dan insya Allah lain waktu nanti kita akan bahas tema-tema yang lain. Tema yang sedikit ini saya rasa cukup padat dan cukup bagus.
Mungkin minggu depan kita akan sambung lagi kajian kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.